Saudara, imbas masalah kenaikan harga minyak goreng belum tuntas, kini harga kedelai impor juga ikut-ikutan naik. Bahkan pemerintah memprediksi harga kedelai tak kunjung turun hingga lewat musim lebaran Juni mendatang. Siap-siap produsen tahu dan tempe pun bakal mogok jualan pekan depan. Masyarakat Indonesia kini harus bersiap menghadapi ukuran tahu dan tempe yang mengecil atau bahkan semakin sulit ditemui di pasar. Biang keladinya adalah harga kacang kedelai impor yang melambung tinggi. Di Gorontalo, 2 pekan terakhir, harga kacang kedelai yang sebelumnya hanya Rp9.000 kini naik menjadi Rp11.400 per kilogram. Para produsen tahu seperti Nispan harus memutar otak agar bisa tetap berjualan meski untung semakin berkurang. Nispan pun terpaksa mengurangi produksi tahunya dari 150 bak menjadi 100 bak per hari. Jumlah potongan tahu yang dijual eceran juga ia kurangi. Itu hari ya 9.000, 8.000, 9.000 itu mahal itu hari. Sekarang sudah melewati mahal lagi. Sudah 11.400. Berapa itu, Pak? 1 kilo. Biasa 10.000 sampai 36, ini kurang 32. Yang terdampak kenaikan harga kedelai impor bukan hanya industri hulu, tapi juga industri hilir. Seperti para produsen keripik tempe di Sanan, Kota Malang, Jawa Timur. Bagi Laili, menaikkan harga keripik tempe buatannya menjadi dilema yang sulit. Pasalnya gara-gara harga minyak goreng yang naik beberapa waktu lalu, ia juga sudah menaikkan harga keripik tempenya. Memperkecil ukuran keripik tempe juga bukan pilihan yang bisa ia lakukan. Ya ini kan sudah naik, jadi ya kalau mau menaikkan itu ya masih belum. Nanti kalau sudah teman-temannya naik ya ikut aja naik. Kalau dari ukuran Bu gimana? Kalau ukuran kemasan, ya tetap itu yang kecil itu. Kalau sesuai permintaan, nah itu biasanya saya ya bilang sama yang ngambil naik sekarang gitu. Imbas kenaikan harga kedelai, para produsen tempe dan tahu se-Indonesia pun bakal mogok produksi pada 21 hingga 23 Februari mendatang. Menunggu solusi terbaik dari pemerintah. Karena harga kedelai impor ini rata-rata naik harganya itu hampir tiap hari atau 2 hari sekali sejak bulan Desember dan Januari kami sudah teriak minta supaya jangan naik seperti itu. Minta maaf jadi 21, 22 dan 23 Februari. Mogok 3 hari ini total berhenti produksi, artinya banyak yang terdampak, pekerja juga terutama Pak Aib ya? Betul, jadi itu mereka semua mogok sistem tukang tempe dan tahu ini tidak ada mogok turun ke jalan dan lain-lain. Kami ini hanya tidak memproduksi tempe dan tahu, diam-diam saja di rumah, berdoa, berzikir supaya ada jalan terbaik dan tidak dagang. Pemerintah beralasan, kenaikan harga kedelai impor imbas gangguan produksi kedelai dunia tak bisa dihindari. Hal ini juga yang membuat para importir ragu membeli stok kedelai. Kedelai impor ini ya kita nggak bisa mengendalikan harganya, ya mengikuti harga internasional. Sementara kebutuhan nasional ini 80% setidak-tidaknya bahkan mendekati 90% itu dari kedelai impor. Perkiraan analisa sementara, sehingga memang pemerintah sedang membahas karena ini melewati puasa dan lebaran, sementara penurunan itu diperkirakan mulai bulan Juni, itu pun tidak kembali drastis seperti yang diharapkan. Kalau ketersediaan stok tidak tersedia, maka yang akan terganggu adalah 150.000 pengrajin tahu tempe tidak akan mendapatkan pasokan bahan baku. Sehingga kami himbau importir untuk tetap melakukan importasi. Selama ini, produksi kedelai dalam negeri tak bisa memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat. Hampir 90% kebutuhan kedelai Indonesia bahkan berasal dari luar negeri. Padahal, kualitas kedelai lokal jauh lebih baik daripada kedelai impor. Namun sayangnya, kedelai lokal tak didukung kualitas pasca panen yang baik.
kedelai lokal kualitasnya, gizinya, proteinnya jauh lebih tinggi daripada kedelai impor. Dan kedelai lokal paling cocok dibuat tahu. Kenapa? Karena kedelai lokal ini, tahu ini tidak butuh besarnya, warnanya, dan lain karena nanti hancur. Dan kedua, kalau bikin tahu lebih harum, lebih gurih dan lain-lain. Cuma minta maaf, ini kenyataan yang di lapangan, di Jogja, di Jawa Barat, di mana kalau kami beli kedelai lokal, itu pertama kadang-kadang terlalu muda, terlalu tua. Kadang-kadang di dalam karung yang juga bekas apa, itu ada tanah, ada daun, ada ranting, ada apa gitu. Terus juga masih belum dijemur dan lain-lain. Jadi pemeliharaan pasca panen kedelai lokal itu tidak ada. DPR pun menilai pemerintah tak serius menggarap swasembada kedelai dalam negeri. Kedelai itu tidak memberikan keuntungan yang memadai karena tidak ada jaminan harga. Petani akan menjadikan pilihan terakhir. Itulah yang bisa menjelaskan kenapa ya petani kalau punya pilihan untuk menanam komoditas lain tidak akan tanam kedelai. Karena apa? Karena ini tidak memberikan keuntungan yang besar. Karena apa? Tadi ya, jadi kalah bersaing dengan jagung, tebu, dan kedelai. Ini yang harus dilakukan sehingga diperlukan koordinasi yang memadai serta niat untuk membangun swasembada. Nggak akan bisa sesuatu terwujud kalau tidak punya niat. Mari kita tinggalkan jiwa pedagang, kita bangun jiwa produsen. Coba sekarang Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan ketemu, apa rencana produksi tahun depan berapa, kemudian dibuat peta dari sekarang nih, mumpung masih bulan awal, petanya wilayah mana saja yang akan dijadikan areal penanaman, kemudian dibikin perjanjian antara kementerian dengan petani bahwa harga dasar nanti pembeliannya sekian. Jangan sampai juga nanti petani produksi tahu-tahunya masuk impor, nggak laku lagi kedelainya. Pemerintah kini meminta para importir kedelai untuk tetap mengamankan pasokan kedelai bagi para produsen tahu dan tempe. Solusi jangka pendek juga tengah digodok, termasuk mempertimbangkan subsidi. Namun harus ada solusi jangka panjang agar kelangkaan tahu dan tempe tak kembali terulang. Tim Liputan, Kompas TV.